Pernah nggak lo ngerasa ada yang ngintip dari gelap? Malam ini gue bakal bawa lo ke kisah nyata yang bikin bulu kuduk lo merinding. Kisah penjaga malam yang nggak sengaja ketemu. Kuyang. Ya, kepala terbang yang dipercaya banyak orang cuma legenda, tapi ternyata malam itu legenda itu jadi nyata. Lo siap? Jangan tutup mata dulu, karena cerita ini bakal bikin lo nggak bisa tidur. Malam itu senyap, terlalu senyap, bahkan untuk sebuah perumahan yang masih setengah jadi di pinggiran kota Palangkaraya. Angin lewat membawa bau tanah basah, bercampur sedikit bau anyir yang tidak jelas dari mana asalnya. Di dalam pos ronda sederhana yang hanya beratapkan seng dan berlampu satu bohlam redup, Raka duduk sambil mengaduk kopi dingin. Ia melirik jam dinding murah yang tergantung miring. Jam 2:10, masih jauh sampai subuh. Gumamnya, sudah 2 minggu ia bekerja sebagai penjaga malam di komplek ini. Bukan pekerjaan yang keren, tapi cukup buat bayar kos dan makan sehari-hari. Biasanya ia berjaga berdua dengan Hendra, seniornya. Tapi malam ini Hendra tidak datang, katanya sakit. Meski tanpa Hendra malam terasa lebih sunyi dari biasanya, Raka tetap mencoba santai. Ia menyalakan rokok dan memandang lurus ke jalan gelap di depannya. Tenang Rak, cuman malam doang. Apa yang serem sih? Katanya menghibur diri. Namun tiba-tiba sesuatu terdengar. Pelan, seperti desisan angin tapi bukan. Shh. Raka menegakkan badan. Matanya menatap ke arah kiri pos ronda. Kucing? Pikirnya, tapi tidak ada suara langkah hewan, hanya kesunyian yang kembali melingkari. Ia memutuskan keluar dan mengecek, membawa senter kecil yang baterainya sudah lemah. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju tikungan. Halo, ada orang? Teriaknya, tidak ada jawaban, tapi desis itu terdengar lagi. Shh. Sekarang lebih dekat. Raka menelan ludah. Kalau ada yang iseng, keluar aja. Gua nggak takut. Padahal bohong, ia mulai merasa tidak nyaman. Begitu sampai di dekat sebuah rumah kosong yang belum diplester, sorot senternya menangkap sesuatu yang aneh. Ada kain hitam panjang menggantung di dahan pohon kecil, seperti selendang atau kain penutup kepala. Raka mengernyit. Lah, kok ada kain beginian malam-malam? Ia mendekat, tangan terulur ingin menarik kain itu turun. Namun sebelum jarinya menyentuh, kain itu bergerak. Bukan karena angin, tapi seperti ada sesuatu di dalamnya. Raka langsung mundur 2 langkah. Woi, siapa di situ? Tanyanya, namun suaranya goyah. Lalu ia mendengar suara lirih perempuan dari balik kain itu. Naak, di mana? Anakku. Darah Raka serasa berhenti mengalir. Apaan tuh? Bisiknya ketakutan. Tenggorokannya kering, tapi matanya seperti dikunci. Tidak bisa berpaling dari kain itu. Sesuatu di dalam dirinya menjerit. Lari! Tapi kakinya kaku. Suara lirih itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah berada tepat di telinganya. Aku mencari anakku. Raka memaksa tubuhnya mundur. Siapa lu? Jangan dekat-dekat! Teriaknya panik. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari balik kain itu dan mendarat di tanah dengan suara lembek. Plek! Seperti daging mentah jatuh ke lantai. Raka meloncat mundur sambil menyorot senter. Dan saat itulah ia melihatnya, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Bukan manusia, bukan hewan, bukan juga sesuatu yang bisa dicerna logika. Di tanah, sesuatu itu bergerak, berdetak, mengeluarkan suara lendir menjijikkan. Dan dari bayangan kain hitam itu, muncul wajah pucat perempuan tanpa tubuh. Malam itu, ia untuk pertama kalinya tahu, legenda Kuyang bukan sekadar cerita orang kampung. Raka lari terpirit-pirit meninggalkan rumah kosong itu. Nafasnya memburu,
Dadanya serasa mau pecah. Ia berlari kembali ke pos ronda dengan langkah kacau, hampir terjatuh karena sempat menabrak pot semen di pinggir jalan. Astaga, astaga, gila, itu apaan tadi? Gumamnya panik. Tangannya gemetar saat mencoba menutup pintu pos ronda dari dalam. Tapi saking gugupnya tangan itu malah terpeleset. Ia duduk terpuruk di sudut pos ronda, mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu, wajah pucat itu, dan sesuatu yang jatuh dari balik kain itu, semua berputar-putar di kepalanya. Gak mungkin gue halu. Gue lihat jelas tadi. Raka memukul pelan pipinya, memastikan dirinya gak sedang mimpi buruk. Tapi tatkala ia mencoba menguatkan diri, saat itu juga terdengar suara baru dari luar. Raka, suara itu lirih, seperti bisikan tapi terasa jelas di telinganya. Raka langsung merinding. Siapa? Teriaknya, tanpa berani keluar. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Raka, buka pintu. Raka menahan napas. Tidak mungkin itu manusia biasa. Tidak mungkin ada orang yang tahu namanya di luar sana. Lagi pula, siapa yang sengaja manggil tengah malam begini dengan suara seperti itu? Ia meraih pentungan kayu yang tergantung di dinding pos ronda. Pegangannya erat, walaupun ia tahu benda itu tidak akan bisa melakukan apa-apa kalau yang dihadapi bukan manusia. Tiba-tiba terdengar, duk, duk, duk. Sesuatu mengetuk atap pos ronda. Pelan, tapi jelas. Raka mendongak. Astaga, jangan bilang. Dia di atas. Gumamnya pelan, bibirnya bergetar. Pelan-pelan, ia mundur ke sudut. Tapi suara ketukan itu berubah. Dari pelan, menjadi cepat. Duk, 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 duk. Seolah sesuatu sedang merayap di atas atap seng. Bergerak gelisah, mencari celah masuk. Pergi, jangan ganggu gue. Raka berteriak ketakutan. Lalu semuanya mendadak hening. Beberapa detik lewat, tidak ada suara apa-apa. Tapi ketenangan itu terasa salah, sunyi, yang bukan pertanda aman, tapi pertanda bahaya yang semakin dekat. Perlahan, sesuatu meluncur turun dari atap, melewati celah di samping pos ronda. Raka menahan napas, memalingkan pandangan ke arah jendela samping yang tanpa kaca. Dari sana, sesuatu mengintip. Dua mata merah menyala, menatap langsung ke dalam pos ronda. Mata itu bukan milik manusia. Mereka bergerak liar seperti hewan kelaparan. Anjir, anjir, jangan lihat gua. Jangan lihat gua, bisik Raka, menunduk sambil menutup mulutnya rapat-rapat. Tapi terlambat, makhluk itu masuk begitu saja. Kepalanya melayang masuk tanpa tubuh, hanya kepala dengan rambut panjang yang menjuntai. Lehernya bukan leher, tapi gumpalan daging dan urat yang masih meneteskan darah. Kepala itu mendesis pelan. Naak, sambil terus bergerak perlahan ke arah Raka. Raka mundur sampai punggungnya menempel tembok. Pentungan di tangannya jatuh tanpa ia sadari. Jangan deket-deket, gue gak ganggu lo, teriaknya. Tapi makhluk itu seakan tidak peduli, seolah ada sesuatu yang sedang dicarinya, sesuatu yang lebih penting daripada Raka. Makhluk itu berhenti, diam, seolah mencium sesuatu. Kemudian ia mendongak, menatap langit. Ada jeritan pelan keluar dari mulutnya, seperti rasa sakit. Lalu ia berbisik pelan, suara yang membuat darah Raka seketika membeku. Dia di sini. Makhluk itu mendadak terbang cepat keluar dari pos ronda, menuju arah deretan rumah kosong. Raka terpaku, ketakutan dan kebingungan. Dia, siapa? Siapa yang dia cari? Gumamnya. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ia sadar satu hal, malam ini belum selesai. Ini baru permulaan. Raka berdiri ragu di depan pintu sebuah rumah kecil di ujung komplek. Dari semua rumah yang ada, hanya rumah inilah
yang lampunya masih menyala. Rumah itu milik Mak Suri, satu-satunya warga lama yang tinggal di area itu sebelum perumahan mulai dibangun. Banyak yang bilang Mak Suri itu semacam orang pintar, tapi juga banyak yang takut padanya karena katanya dia terlalu dekat sama hal-hal yang tak terlihat. Raka mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Mak Suri, saya Raka. Boleh masuk? Teriaknya. Tidak ada jawaban. Angin lewat lagi, membawa aroma yang entah kenapa tercium seperti bau darah. Raka menoleh ke belakang dengan cemas, memastikan tidak ada sesuatu yang mengikuti lagi dari langit atau dari balik kegelapan. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Mak, tolong Mak, saya butuh bantuan. Pintu mendadak terbuka. Dari balik celah gelap, muncul wajah keriput Mak Suri dengan sorot mata tajam. Jangan teriak-teriak malam-malam begini. Mau ngundang setan sekampung. Raka nyaris menangis lega. Mak, tolong saya Mak. Saya barusan ketemu sesuatu. Mak Suri menatap Raka lama, sangat lama. Lalu ia berkata pelan, masuk. Begitu pintu tertutup, Raka merasakan hawa rumah itu berbeda. Seperti berat, seperti ada sesuatu yang duduk di dadanya. Bau dupa tipis tercium, bersatu dengan aroma minyak gosok tradisional. Dinding rumah penuh benda-benda tua, botol ramuan, kain kuning, dan beberapa figura keluarga yang fotonya sudah memudar. Mak Suri duduk di kursi rotan. Ceritakan pelan-pelan, katanya. Raka menarik napas panjang. Saya barusan lihat, kepala terbang Mak, rambutnya panjang, matanya merah, dan dia ngomong, nyari anaknya. Mak Suri menutup mata sebentar. Kuyang, gumamnya pelan. Jadi benar Mak, itu beneran Kuyang? Mak Suri membuka mata, menatap Raka tajam. Kalau bukan Kuyang, apalagi yang kepalanya terbang malam-malam? Raka menelan ludah. Tapi kenapa dia ada di kompleks sini, Mak? Mak Suri tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan ke meja bambu, lalu menyalakan kemenyan. Bau wangi yang pekat langsung memenuhi ruangan. Kuyang muncul hanya kalau ada sesuatu yang dicarinya. Biasanya, darah atau bayi yang baru lahir. Raka langsung merinding. Tapi gak ada yang lahiran di komplek ini, Mak. Ini kan komplek baru. Mak Suri memandangnya lama. Kamu yakin? Raka terdiam. Ia baru ingat sesuatu. Tadi sore, saat ia lewat deretan rumah Blok C, ia mendengar suara bayi menangis samar. Ia pikir itu cuma warga baru yang pindah dalam diam. Tapi, kalau memang ada bayi, Mak, jangan bilang Kuyang itu. Mak Suri mengangguk pelan. Dia sedang berburu. Tiba-tiba ada bunyi letupan di luar jendela, seperti batu dilempar. Tek! Raka spontan berdiri. Apa itu, Mak? Mak Suri berjalan ke jendela, mengintip tanpa takut sedikit pun. Ia berbisik pelan. Dia sudah mencium bau dupa ini. Dia tahu kamu ada di sini. Raka menegang. Mak, jangan bercanda. Dia datang lagi. Mak Suri mengambil sesuatu dari meja, sebuah botol kecil berisi cairan hitam. Ia menatap Raka. Kalau kamu mau selamat, jangan keluar dari rumah ini malam ini. Apapun yang kamu dengar di luar nanti, jangan pernah kamu buka pintu. Kenapa, Mak? Mak Suri menatapnya dalam-dalam. Karena malam ini, dia belum menyerah. Di luar, terdengar suara sayup, suara yang sama seperti tadi. Anakku, di mana? Malam kembali memanggil teror. Angin malam mulai berubah. Tidak lagi sekadar dingin, tapi membawa sesuatu yang samar. Bau busuk yang familiar bagi mereka yang pernah melihat kematian. Raka berdiri di balik tirai rumah Mak Suri, mencoba mengintip sedikit keluar. Tapi bayangan gelap yang bergerak di langit tadi masih terbayang jelas di kepalanya.
ia menggigit bibir, menyesali keputusannya keluar dari pos ronda tadi. "Mak, apa dia bakal terus cari saya?" tanya Raka dengan suara terkunci ketakutan. "Bukan kamu yang dia cari," jawab Mak Suri pelan sambil mengunyah sirih. "Kamu cuma kebetulan melihat dia. Itu yang bikin kamu ikut diburu. Terus, siapa yang dia cari?" Mak Suri menatapnya lama. "Orang yang menyimpan bayi, atau..." Ia menatap langit-langit rumah. "Orang yang menyimpan darah segar." Raka merinding mendengarnya. "Maksud Mak, kuyang itu makan darah?" "Dia minum darah, dia kejar darah, dia hidup dari darah," kata Mak Suri tanpa ragu. Dan biasanya, semakin malam makin kuat. Mendadak terdengar suara sesuatu jatuh dari luar rumah. Brak, Raka refleks mundur. "Itu suara apa, Mak?" Mak Suri tetap tenang, hanya memejamkan mata sebentar. "Dia belum pergi, tapi sekarang bukan kamu yang dia incar." "Terus kita harus ngapain?" Mak Suri berdiri, meraih kain hitam dari lemari tua. "Kita cek blok C." Raka menatapnya tak percaya. "Mak, gila ya, kita malah keluar? Baru aja Mak bilang, jangan buka pintu. Kalau kamu mau mati ketakutan di sini, tinggal. Kalau kamu mau hidup, ikut saya." Mak Suri melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Dengan keberanian yang dipaksakan, Raka mengikuti Mak Suri menyusuri jalan gelap komplek. Lampu jalan banyak yang mati, hanya cahaya bulan yang menuntun langkah mereka. Setiap bunyi angin saja membuat Raka waspada berlebihan. "Mak, kalau kuyang itu muncul lagi, kamu jangan panggil namanya sembarangan," potong Mak Suri seketika. "Makhluk itu akan datang setiap kali dipanggil." Raka langsung menutup mulut. Oke, fine, saya diam." Mereka terus berjalan sampai deretan rumah blok C. Di sana suasananya lebih gelap, lebih sunyi, dan lebih mencurigakan. Raka memperhatikan salah satu rumah yang lampunya remang-remang. Tirainya tertutup, tapi ada bayangan bergerak di baliknya. "Mak, rumah itu..." Mak Suri mengangguk. "Aku tahu." Saat mereka mendekat, Raka merasakan hawa yang berbeda. Udara di sekitar rumah itu lebih berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Tiba-tiba, ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Di teras rumah, ada yang bekas darah Igoba. Tidak terlalu banyak, tapi jelas terlihat menetes di lantai semen. Masih baru. "Mak," suara Raka bergetar. "Ini beneran darah kan?" Mak Suri jongkok sebentar, menyentuh bekas darah itu dengan ujung jarinya. Bau amis menyengat langsung menusuk hidung. "Darah perempuan," katanya datar. "Perempuan? Maksud Mak, ada orang luka di dalam rumah itu?" Mak Suri tidak menjawab. Ia justru mendekati jendela, lalu mengetuk pelan. Tok, tok, tok. "Assalamualaikum," panggilnya. Tidak ada jawaban. Hanya suara samar, seperti ada sesuatu jatuh di dalam. Mak Suri mencoba membuka pintu. Terkunci. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara bayi menangis keras. Wah! Wah! Raka langsung mundur 2 langkah. "Mak, di dalam ada bayi." Mak Suri menoleh cepat. Tatapannya serius. "Cepat! Dia sudah menemukan rumah ini." Belum sempat Raka bertanya siapa yang dimaksud. "Dia." Suara mengerikan terdengar dari atas rumah. Desis panjang dari makhluk yang sedang mengintai di langit. Mereka tidak sendiri. Suara desis itu semakin jelas. Bukan lagi seperti bisikan yang samar, tapi seperti suara makhluk yang sedang menahan amarah. Raka mendongak, dan untuk sesaat ia berharap apa yang ia lihat hanyalah ilusi. Tapi kenyataan jauh lebih buruk. Ada sesuatu yang berputar pelan di atas atap rumah blok C. Melayang seperti kain sobek yang tertiup angin. Tapi itu bukan kain. Itu rambut. Rambut hitam, panjang, kusut, melambai liar seolah hidup.
Matsuri, dia di atas. Suara Raka hampir tidak keluar. Matsuri segera menarik tangan Raka dan mendorongnya menempel ke dinding samping rumah, bersembunyi di balik bayangan. Jangan banyak ngomong, tutup mulutmu. Jangan sampai dia tahu posisi kita, bisiknya tajam. Raka mengangguk cepat, meski seluruh tubuhnya bergetar. Mereka berdua mengintip perlahan dari sudut rumah. Makhluk itu sekarang melayang rendah, menatap pintu rumah dengan tatapan liar. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan dari ujung-ujung urat di bagian leher yang putus menetes cairan kental berwarna merah gelap. Ia tampak sedang mencium, seperti hewan buas yang mengikuti aroma mangsanya. Sesekali ia menggeram rendah, penuh kesal, seolah ada sesuatu di dalam rumah itu yang memancing kegilaannya. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara perempuan. "Tolong, ada orang di luar. Tolong anak saya." Raka tersentak. "Ada orang di dalam, Mak. Dia butuh bantuan." Matsuri mengangkat tangan, memberi kode agar Raka diam. "Kamu mau mati? Jangan asal bergerak." Tapi sudah terlambat. Makhluk itu mendengar suara perempuan tadi. Mata merahnya tiba-tiba membelalak. Ia melesat sangat cepat. Biar menjatuhkan diri menabrak jendela rumah. Kaca pecah berserakan. Tangisan bayi dari dalam langsung pecah lebih keras. Wanita tadi menjerit histeris. "Tolong!" Matsuri segera bergerak cepat. Ia mengeluarkan sebatang paku panjang berwarna hitam yang digulung dengan benang merah. Raka kaget melihatnya. "Ma, itu apa?" "Paku besi panas. Ini satu-satunya yang bisa bikin dia menjauh," jawab Matsuri cepat. "Dengar baik-baik Raka, kita harus masuk ke rumah itu sebelum makhluk itu dapat bayinya." "Masuk? Lewat mana?" "Pintu terkunci," seru Raka. Matsuri menunjuk dinding samping rumah. "Ikut aku." Mereka berlari menyusuri sisi rumah, lalu menemukan jendela dapur yang tak terkunci. Matsuri mendorong Raka masuk terlebih dulu. Di dalam, dapur gelap. Bau anyir dan amis menusuk kuat. Mereka merunduk dan berjalan pelan. Terdengar suara benturan keras dari ruang tamu. "Bruk! Brak!" Suara benda dilempar, mungkin furnitur yang hancur. Lalu mereka mendengar suara perempuan lagi, menangis, memohon. Jangan ambil anakku. Tolong, siapapun, tolong." Raka menelan ludah. "Mak, dia nggak akan selamat kalau kita nggak cepat." Matsuri mengangguk. "Kamu cari si ibu dan bayinya, lindungi mereka. Aku yang hadapi makhluk itu." Raka langsung panik. "Apa? Nggak bisa, Mak. Nanti, Mak." Matsuri menatap tajam. "Kalau kamu takut terus, kamu akan mati duluan. Jalan atau tidak?" Raka mengepalkan tangan, memaksa dirinya tegak. "Oke, jalan." Mereka bergerak. Dari balik dinding ruang tamu, Raka bisa melihat wujud makhluk itu jelas sekarang, lebih dekat dari sebelumnya. Kepala itu melayang rendah, rambutnya mencambuk lantai, darah menetes ke ubin. Ia mendorong lemari dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Makhluk itu mendesis, "Ku daun darah bayi." Dan malam itu, Raka akhirnya sadar. Ku yang bukan sekadar legenda, dia ada dan dia sedang lapar. Raka bergerak menyusuri lorong rumah sambil menjaga napasnya tetap senyap. Di balik dinding ruang tamu, terdengar suara kaca jatuh, lemari digeser, dan desisan mengerikan makhluk itu yang semakin liar. Ia menatap ke arah Matsuri yang kini sudah berdiri di depan ruang tamu, memegang paku besi hitam sambil membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti, seolah ia sudah siap menjadi tameng pertama. "Cepat Raka," bisik Matsuri tanpa menoleh. "Cari ibu itu. Jangan biarkan dia keluar sampai aku bilang aman." Raka mengangguk, lalu menunduk, merangkak pelan menuju salah satu kamar di ujung lorong. Dari dalam kamar itu,
terdengar samar suara isakan tertahan. "Bu," Raka berbisik pelan. "Bu, saya bukan musuh. Saya mau bantu." Tidak ada jawaban, tapi suara napas yang gemetar di dalam kamar memberi tanda bahwa seseorang ada di sana. Perlahan ia membuka pintu. Di dalam, seorang wanita muda memeluk bayinya erat-erat. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan lengannya penuh goresan, seolah ia habis berjuang bertahan hidup. Begitu melihat Raka, ia refleks mundur dan berteriak kecil. "Jangan dekati aku," serunya ketakutan. "Bu, tenang, saya bukan orang jahat." Raka mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa ia tidak membawa senjata. "Saya cuma mau nolong ibu sama bayi ini sebelum makhluk itu." "Dia bukan makhluk," wanita itu memotong dengan suara bergetar. "Jangan bilang dia makhluk. Dia dulu manusia." Raka tercengang. "Apa maksud ibu?" Wanita itu tidak sempat menjawab. Tiba-tiba terdengar bentakan Mak Suri dari ruang tamu. "Raka, jangan biarkan mereka keluar dari kamar." Diikuti suara dentuman keras. "Raka." Seperti sesuatu menghantam dinding. Rumah itu bergetar sesaat. Raka mengintip keluar sedikit. Mak Suri kini sedang menghadapi kuyang itu langsung. Paku besi hitam di tangannya berkilat saat ia mengayunkannya, mencoba menahan serangan makhluk itu yang terus menukik cepat seperti kelelawar raksasa. "Astagfirullah," Raka berbisik ketakutan. Ia menutup pintu dan memutar kunci. Lalu ia menatap wanita dan bayi di depannya. "Bu, cepat ceritakan ke saya. Siapa sebenarnya makhluk itu?" Wanita itu menggigit bibirnya. Air matanya jatuh lagi. Dia datang sejak 3 hari lalu. Setiap malam, dia terbang mengitari rumah ini. Awalnya saya kira maling, tapi setelah saya lihat sendiri, dia datang ke jendela dan wanita itu menahan isak. Dia memanggil nama saya. "Dia kenal ibu?" tanya Raka kaget. Wanita itu mengangguk pelan. Dia bilang, dia mau ambil sesuatu yang seharusnya miliknya. Dia bilang, anak ini miliknya. Raka mundur setengah langkah. "Maksud ibu, kuyang itu ngincer bayi ini?" Wanita itu menggeleng cepat. "Bukan cuma ngincer, dia yakin bayi ini anaknya." Raka membeku. Kata-kata itu langsung memukul logikanya. "Nggak masuk akal, Bu. Kalau ini anaknya, mana ayahnya? Mana keluarganya? Kenapa dia jadi kayak begitu?" Wanita itu menatap Raka dengan mata kosong, lelah, penuh trauma. Lalu ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar, "Karena seseorang mengambil anaknya saat dia masih hidup." Suara dentuman kembali terdengar dari luar kamar. Jeritan Mak Suri memecah udara. "Raka, sekarang atau kita mati semua." Raka sadar jawaban lengkapnya belum keluar. Tapi satu hal jelas malam itu. Ini bukan cuma tentang kuyang. Ini tentang dendam dan darah. Suara benturan dari luar kamar terus berulang. Duk, brak, gedubrak. Seolah rumah itu sedang dihantam badai dari dalam. Tangisan bayi makin keras membuat situasi semakin kacau. Raka mencoba berpikir di tengah kepanikan. "Bu, kita nggak bisa terus tinggal di kamar ini. Kalau makhluk itu berhasil jebol, kita habis." Wanita itu menggeleng keras. "Enggak, jangan buka pintu. Dia bisa mencium bau darah bayi saya begitu pintunya kebuka." "Terus kita harus ngapain?" Raka mendekatinya. "Ibu bilang tadi bayi ini katanya anak makhluk itu?" Wanita itu terdiam sejenak. Matanya bergetar. "Aku nggak bohong. Tapi itu nggak masuk akal," balas Raka. "Gimana bisa manusia punya anak sama makhluk begitu?" Wanita itu menatap Raka dalam-dalam, lalu bicara pelan. Karena dia bukan makhluk sejak awal. Dia manusia, dia perempuan biasa. Dan dia jadi begitu karena suaranya melemah. Karena aku.
Raka terdiam. Maksud ibu apa? Wanita itu menatap bayi di pelukannya, lalu menutup mata sejenak, seperti mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk bicara. Namanya Sari. Dia dulu tinggal satu kampung sama aku, di daerah hutan seberang Sungai Kahayan. Dia bukan orang jahat, dia cuma menginginkan sesuatu yang gak bisa dia miliki. Dia kakak angkatku. Lanjut, wanita itu lirih. Kami dibesarkan bersama di panti kecil milik almarhum Bapak Guru Karim. Tapi hidup kami gak mudah. Setelah panti terbakar, kami terpisah. Sari kembali ke kampung asalnya. Aku ikut keluarga angkat dari kota. Aku pikir hidup kami bakal lebih baik. Tapi ternyata itu awal dari semuanya. Raka mulai mengerti arah cerita ini. Sari, hamil? Tebaknya, wanita itu menggeleng pelan. Dia nggak bisa hamil. Terus, wanita itu menatap Raka dengan mata yang berat. Dia jadi goyang supaya bisa hamil. Kata-kata itu menggema dalam kepala Raka. Wanita itu melanjutkan, suaranya bergetar. Sari putus asa. Dia ditinggal laki-laki yang dia cintai. Orang kampung menganggap dia pembawa sial. Dia disiksa, dihina, dibilang mandul. Dia cari jalan keluar dengan cara salah. Dia belajar ilmu yang gelap, ilmu yang mengutuk dia jadi kuyang. Raka menelan ludah, tapi kenapa dia ngincer bayi ini? Wanita itu menggenggam bayinya erat-erat, karena dia butuh tubuh ini. Dia butuh bayi untuk ganti dirinya. Ganti dirinya? Raka mengulang bingung. Kalau bayi ini mati, kata wanita itu pelan tapi jelas, Sari bisa masuk ke tubuhnya. Dia bisa hidup lagi sebagai manusia. Dia akan jadi ibunya. Selamanya. Suasana kamar mendadak membeku. Rasa takut berubah jadi sesuatu yang lebih gelap. Raka mundur pelan. Berarti dari awal dia, Sari itu. Wanita itu buru-buru menutup mulut Raka dengan tangannya. Jangan sebut namanya. Bisiknya cepat, Raka membeku. Kenapa? Dia akan datang setiap kali namanya dipanggil. Jawab wanita itu gemetar. Itu syarat dari perjanjian gelapnya. Namanya harus dilupakan dari dunia ini. Nama adalah jalan untuk memanggilnya. Tiba-tiba, dari luar kamar terdengar suara retak, seperti kayu yang dipatahkan. Lalu suara Mak Suri berteriak, "Raka!" Dia masuk. Wanita itu menatap Raka, panik. Kita harus pergi sekarang. Kemana? Ke tempat yang dia takuti. Apa? Cermin. Raka tercengang. Hah? Cermin buat apa? Wanita itu menarik tangannya, mendorongnya menuju pintu belakang. Karena dia takut melihat wujudnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Raka sadar, makhluk yang mengejar mereka bukan cuma lapar. Dia juga membenci dirinya sendiri. Tangisan bayi menggema di seluruh rumah. Memantul di dinding, terdengar seperti jeritan ketakutan yang memecah malam. Suara itu justru memancing sesuatu. Desisan panjang kembali terdengar dari ruang tamu. Darah, bayi, makhluk itu masuk kamu. Ia berhasil menghancurkan pintu depan rumah. Suara kayu patah tadi adalah pintu itu yang remuk. Raka berdiri terpaku beberapa detik, napasnya tersangkut di tenggorokan. Tapi sebelum rasa takut itu mematikan tubuhnya, wanita yang memegang bayi itu menarik lengannya keras-keras. Raka, fokus, kita harus keluar sekarang. Mak Suri gimana? Raka menoleh panik. Dia bisa tahan makhluk itu sementara, kita nggak bisa nunggu. Dari ruang tamu terdengar suara teriakan Mak Suri bercampur bacaan doa dan kalimat-kalimat aneh yang tidak dimengerti Raka. Seperti mantra, tapi juga seperti perlawanan batin. Raka, lindungi bayi itu, pergi sekarang. Teriak Mak Suri.
Wanita itu tak menunggu lagi. Ia menarik Raka menuju dapur. Dari sana ada pintu kecil menuju halaman belakang. Saat mereka membuka pintu itu, angin malam yang dingin langsung menerpa. Di luar gelap, pekat, tapi jauh lebih baik daripada bertahan dalam rumah yang sudah diterobos makhluk itu. Cepat! Wanita itu mendorong Raka. Mereka menuruni anak tangga kecil, menyeberangi halaman yang ditumbuhi ilalang liar. Di belakang rumah ada pagar kayu yang setengah patah. Mereka memanjatnya, tergesa-gesa. "Gimana posisi Maksuri?" tanya Raka cepat. "Kalau dia berhenti baca doa, kita semua mati." Jawab wanita itu singkat. Tangisan bayi kembali pecah. Bayi itu gelisah, seolah merasakan bahaya yang mendekat. Wanita itu memeluknya semakin erat sambil berusaha menenangkan. "Sst, kuat ya nak, kuat," bisiknya. Begitu mereka berhasil melewati pagar kayu, Raka melihat bagian lain komplek, belakang blok C yang lebih gelap, lebih sepi, dan benar-benar sunyi, seperti daerah mati. Tidak ada lampu jalan menyala, hanya cahaya rembulan yang sedikit membantu mereka melihat. "Bu, tadi ibu bilang kita harus cari cermin?" tanya Raka sambil berlari. Wanita itu mengangguk cepat. "Iya, itu satu-satunya cara buat memperlambat dia." "Tapi kenapa cermin?" Wanita itu menoleh cepat, menatap Raka. Kuyang itu, dia lupa siapa dirinya. Cermin bakal nunjukin kebenaran itu lagi. Raka mengerutkan alis. Maksudnya, cermin bisa nahan dia. Bukan nahan. Jawab wanita itu pelan tapi mantap. Tapi bikin dia ingat, dan itu sakit. Tiba-tiba, piut! Sesuatu melintas cepat di atas kepala mereka. Seperti bayangan hitam besar. Raka langsung berhenti dan menunduk refleks. "Anjir, dia di atas kita." Makhluk itu menemukan mereka. "Cepat lari!" Wanita itu berteriak. Mereka berlari secepat mungkin melewati ilalang. Angin semakin kencang, seolah malam ikut mengejar. Jalan tanah di belakang komplek terasa licin. Raka hampir terpeleset 2 kali. Tapi mata bayi itulah yang membuatnya tetap berlari. Bayi yang tidak salah apa-apa. Bayi yang jadi rebutan 2 dunia. "Bu, kita lari kemana?" "Rumah lama yang di ujung parit," jawabnya. "Di sana ada cermin besar peninggalan orang Belanda." "Seriously? Kamu mau hidup atau banyak nanya?" Saat mereka melompat menyeberangi parit kecil, suara jedar besar terdengar di belakang mereka. Makhluk itu menghantam tanah, gagal menangkap mereka dalam satu serangan. Tapi sekarang, dia sudah mengejar di darat. Raka berani menoleh dan melihat langsung. Sosok itu melayang rendah, bergerak cepat seperti ular yang terbang. Wajahnya dipenuhi luka, matanya merah menyala, urat dan daging yang menggantung di lehernya berayun menjijikan. Ia mendesis keras melihat bayi itu. "Darah milikku." Raka memeluk bayi itu dari wanita tadi. "Bu, saya gendong. Ibu lari duluan." "Kamu yakin?" "Percaya sama saya." Wanita itu tidak membuang waktu. Mereka kembali berlari. Kejaran itu kini berubah jadi perburuan malam. Bukan lagi sekadar melarikan diri, tapi lari dari sesuatu yang tidak mengenal lelah dan tidak bisa mati. Dan malam itu baru separuh jalan. Raka dan wanita itu, yang kini Raka tahu namanya Dewi, berlari menembus gelapnya komplek. Bayi itu digendong Raka erat, napasnya tersengal, tapi matanya tetap waspada mengawasi bayangan yang melayang di belakang mereka. Setiap kali angin bergerak, terdengar desis panjang itu. "Darah, bayi milikku." Mengiringi langkah mereka seperti suara neraka di malam yang pekat. "Bu, kenapa Sari bisa jadi kayak gitu?" tanya Raka sambil terus berlari. Kakinya nyaris tersandung akar pohon.
Dengar baik-baik, jawab Dewi sambil menatap bayinya. Ini semua karena kesalahan manusia dan dendam yang terlupakan. Dewi mulai menceritakan. Sari, kata Dewi, dulu adalah teman baik sekaligus kakak angkatnya. Mereka dibesarkan di panti kecil di pinggiran hutan Kahayan. Sari lahir dari keluarga miskin, sering dihina dan dicemooh warga karena kemampuannya berbeda. Ia bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Dewi dulu tidak terlalu peduli, tapi ketika panti terbakar dan mereka terpisah, Sari hancur hatinya. Setelah itu, Dewi melanjutkan, Sari belajar ilmu yang dilarang. Ilmu hitam yang katanya bisa membangkitkan hidup dari kematian. Tapi tubuhnya rusak. Ia kehilangan wujud manusia normalnya, kepala terbang. Itu efeknya. Raka menelan ludah. Tapi kenapa bayi itu harus dia incar? Dewi mengerutkan alis. Karena dia percaya bayi itu anaknya. Atau paling tidak, tubuh ini bisa dia gunakan untuk hidup kembali. Dia memburu darah dan bayi karena itu satu-satunya jalan. Raka terdiam sejenak, mengumpulkan keberanian. Jadi, dia bukan jahat karena ingin menyakiti orang, tapi karena dendam dan putus asa. Dewi mengangguk. Iya, tapi itu tidak membuatnya kalah berbahaya. Dia akan lakukan apa saja untuk mendapat apa yang dia pikir miliknya. Mereka terus berlari hingga menemukan rumah tua di ujung parit. Rumah itu seperti ditinggalkan sejak puluhan tahun, tapi masih berdiri kokoh. Di dalamnya ada cermin besar peninggalan Belanda, yang menurut cerita orang tua dulu, cermin itu mampu memantulkan wujud asli siapapun yang berdiri di depannya. Ini tempatnya, Dewi menegaskan. Kuyang itu takut sama cermin. Ia tidak bisa menghadapi dirinya sendiri. Sekali ia melihatnya, dia akan lemah. Oke, tapi bagaimana kita buat dia masuk ke sini? Tanya Raka. Tiba-tiba, suara desis itu terdengar lagi dari arah belakang rumah. Makhluk itu kini sudah sangat dekat. Raka menelan ludah, dan untuk pertama kalinya, ia melihat seluruh wujudnya. Kepala terbang, rambut kusut menjuntai, urat dan daging yang tersisa menggantung, mata merah membara, desis yang membuat udara terasa panas. Darah, bayi, milikku. Suara itu semakin keras, seolah menuntun mereka untuk terus lari ke rumah tua itu. Cepat masuk, Dewi mendorong Raka. Mereka menuruni tangga rumah tua, dan Raka menempatkan bayi di lantai dengan selimut tebal. Cermin besar menutupi satu sisi ruang tamu. Dewi menatap Raka. Biar aku yang panggil dia. Kamu dan bayi tetap di sini. Raka menatap Dewi, panik. Apa kau yakin ini aman kalau dia nyerang? Dewi menatap tajam. Tidak ada cara lain. Ini satu-satunya kesempatan kita menghentikannya sebelum bayi itu jadi korban. Di luar, terdengar desis mendekat. Rumah tua itu bergetar seketika. Raka menunduk, menatap bayi, dan menyadari satu hal yang menakutkan. Malam ini, mereka tidak hanya melawan kuyang. Mereka melawan dendam hidup yang tidak mau mati. Raka menahan napas sambil memeluk bayi. Matanya terpaku pada cermin besar di ruang tamu rumah tua itu. Di luar, desisan makhluk itu terdengar semakin keras. Darah, bayi, milikku. Suara itu bergetar, menembus dinding, seolah ingin menghancurkan ketenangan terakhir mereka. Jantung Raka berdetak kencang, tangan gemetar, tapi ia tahu malam ini adalah penentuan. Selamat atau hilang selamanya. Dewi berdiri di depan cermin, wajahnya serius. Ia mengangkat paku hitam panjang dan mulai membaca mantra yang dipelajari dari orang tua di kampung. Suara Dewi bergaung pelan, ritmis, tapi jelas berisi perintah yang membuat makhluk itu semakin penasaran. Makhluk itu menukik cepat, rambutnya menjuntai liar,
Kepala melayang di udara sambil menatap bayi yang ada di tangan Raka. Jangan dekatkan ke bayi. Teriak Raka panik. Dewi menoleh sebentar. Tahan dia hanya bisa menyerang kalau bayinya terlihat. Perhatian dia harus ke cermin. Makhluk itu melayang rendah, mengendus udara, mencoba mencari celah. Tiba-tiba, Dewi memantulkan cahaya senter ke cermin, membuat permukaan kaca memantulkan bayangan makhluk itu sendiri. Mata merahnya membelalak, gerakan tubuhnya berhenti sejenak. Ia menggeram, suara desisnya terdengar lebih keras dan mengerikan. Ah, darah milikku, bukan aku. Raka melihat makhluk itu terhenti, seperti tersedot oleh cermin sendiri. Rambutnya menonjol liar ke segala arah. Urat dan daging tergantung bergetar. Tubuhnya berguncang, wajah pucat itu memantulkan kekacauan di cermin. Dewi terus membaca mantra sambil menggerakkan paku di udara, mengarahkan energi ke cermin. Makhluk itu mulai mundur sedikit demi sedikit, melayang di udara. Kepalanya terhuyung-huyung. Raka, pegang bayi erat, jangan lepaskan. Dewi berteriak. Raka menggenggam bayi lebih erat, tangannya dingin, jantungnya seperti mau meledak. Ia menatap makhluk itu yang kini terlihat bingung, seolah kehilangan arah. Kepala yang dulu menakutkan itu mulai menunduk, bergerak lambat. Suara desisnya berubah menjadi rintihan sedih, hampir seperti manusia yang menangis. Anakku, kenapa? Aku tersesat. Raka tersentak. Ia menyadari makhluk itu bukan sekadar predator. Itu adalah Sari, teman lama Dewi, yang terperangkap oleh dendam dan ilmu gelapnya sendiri. Dan cermin itulah satu-satunya yang bisa membuatnya kembali sadar akan kemanusiaannya. Dewi terus membaca mantra, suaranya makin lantang. Energi yang keluar dari paku hitam seolah membentuk perisai tak terlihat di sekitar mereka. Tiba-tiba, makhluk itu melayang tinggi, menatap cermin, lalu menjerit panjang yang memekakkan telinga. Rambut dan kepala yang dulu liar sekarang seperti tertarik ke cermin sendiri. Dalam satu momen dramatis, tubuhnya mulai memudar, perlahan menghilang seperti kabut, meninggalkan kesunyian malam yang mencekam. Desisan terakhir terdengar samar. Maaf. Raka menunduk, memeluk bayi erat-erat. Air matanya jatuh tanpa sadar. Dewi berjalan menghampiri, wajahnya pucat tapi lega. Itu, akhirnya, selesai. Katanya pelan. Selesai. Dia pergi selamanya? Tanya Raka, suaranya bergetar. Dewi mengangguk. Ya, cermin itu satu-satunya cara. Kalau dia kembali, kita harus ulangi ritualnya. Malam yang sebelumnya mencekam, kini sunyi. Hanya suara angin yang membawa aroma tanah basah dan dupa tipis yang masih terbakar. Raka menatap bayi di pelukannya, sadar betul bahwa hidupnya baru saja selamat dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kita selamat? Gumamnya pelan. Iya, jawab Dewi. Tapi jangan lupa, malam ini kita melihat dendam hidup yang tak mau mati. Selalu ada jejaknya. Raka menunduk, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya malam itu ia tersenyum tipis. Bayi itu tertidur, aman di pelukannya, dan cermin di ruangan tua itu tetap berdiri, memantulkan wajah mereka. Wajah manusia yang selamat dari horor yang nyata. Malam itu selesai, tapi cerita Kuyang yang marah dan dendamnya tetap akan menjadi legenda, mengintai setiap sudut gelap yang berani memanggil namanya. Dan malam itu selesai, tapi bukan berarti semuanya berakhir. Karena ada satu hal yang pasti, Sari, si Kuyang bisa kembali. Jadi kalau lo dengar suara desis atau lihat bayangan di gelap, jangan menoleh. Nah, kalau lo berani, klik tombol subscribe dan aktifin notifikasi. Siapa tahu malam ini
gue bakal bawa cerita yang lebih bikin lo gak bisa tidur lagi. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya.